Perkenalkan, saya Maki Imadul Iman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran terkait materi sudut dan bidang pandang pengambilan gambar di kelas 11 Multimedia SMK Negeri 13 Garut, Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Ibu dosen beserta Bapak Ibu penilai untuk masukannya. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Sudah siap untuk belajar tentang fotografi? Siap. Hari ini sebelum belajar seperti biasa, Bapak akan mengabsen kehadiran dulu ya. Pertama, Bunga, Hadir. Cisita, Hadir. kemudian Rahma, Hadir. Ariliani, Hadir. Cynthia, Hadir. Nuni, Hadir. Risnawati, Gina, Siti Nurul, Ayah Rahmayanti, Abdurrahman Rapi, Dipi, Wahyudi, Sahrul Purnama, dan terakhir Kurniawan. Alhamdulillah semua bisa hadir ya di pelajaran ini. Selanjutnya untuk semangat kebangsaan, Bapak di sini ada lagu Indonesia Pusaka. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu sebelum belajar. Silakan semuanya berdiri. Sudah siap semua? Siap. Indonesia tanah air beta, Nusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup masa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan yel-yel. Untuk yel-yelnya, kalau Bapak bilang siapa kita, kalian jawabnya siswa SMK. SMK? Bisa. SMK? Bella. Oke, langsung saja ya. Siapa kita? Siswa SMK. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK 13 Garut? Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kita sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sebelum belajar, Berdoa selesai. baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya. Selanjutnya, Bapak akan bertanya mengenai kompetensi 3.12. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan tentang materi sebelumnya? Oke, Cisita. Memahami manual pengguna, baca dan pahami manual pengguna kamera digital. Manual ini memberikan informasi penting tentang mengoperasikan kamera. Ya, jadi kita harus mengetahui manual kamera ya untuk mempelajari cara menggunakan kamera. Ada lagi? Yang lain? Silahkan. Ya, Rahma.
Minggu kemarin kita mempelajari tentang pengaturan kamera seperti ISO, kecepatan rana, aperture, fokus, dan mode exposure. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan Wahyudi. Menjaga kebersihan lensa, pastikan untuk membersihkan lensa secara teratur menggunakan kain microfiber, hindari menyentuh lensa dengan tangan langsung. Oke, Terima kasih, tepuk tangan dulu. Kalian sudah mengingat kembali ya materi sebelumnya tentang cara pembersihan kamera dan juga cara merawat kamera. Selanjutnya hari ini Bapak akan membahas mengenai bidang pandang dan sudut pengambilan gambar ya. Sebelum ke materi, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan kita mengapa harus belajar tentang bidang pandang. Ya, ini tujuannya satu melalui kegiatan diskusi, nanti akan ada diskusi dan kelompok serta presentasi. Peserta didik mampu menjelaskan mengenai pengertian komposisi, bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Kemudian kedua, melalui media pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis komposisi, bidang pandang dan sudut pengambilan gambar dengan benar. Kemudian nomor 3, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar dengan tepat. Dan terakhir, melalui bimbingan praktik fotografi, nanti ada praktek ya, peserta didik mampu menciptakan gambar sesuai dengan komposisi bidang pandang dan sudut pandang dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Itu yang kita akan pelajari hari ini. Nah, tetapi sebelum ke pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kemampuan awal kalian melalui pretest ya, secara online menggunakan quizzes. Silahkan kalian karena sudah bergabung di Google Classroom, coba dicari pretest ya. Kemudian silahkan untuk masuk ke link tersebut. Silahkan. Siap, kita mulai kuisnya. Oke, selesai ya. Nah, selamat juara satunya Wahyudi. Oke, tapi gak masalah ya yang lain yang masih belum bagus nilainya. Ini hanya tes awal. Kita akan nanti tes kembali ketika sudah belajar materi tentang bidang dan sudut pandang gambar. Nah, sebelum ke materi, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Apakah kalian pernah menata ruang kelas atau ruang kamar sendiri? Masa tidak ya? Pernah. Kenapa harus ditata? Ya, kenapa? Supaya lebih rapi dan nyaman. Oke, Bunga, betul. Supaya rapih dan nyaman. Ada lagi? Kenapa harus ditata sebuah kamar atau kelas kalian? Ya? Lebih estetik. Iya, betul. Biar lebih indah dilihat dan mungkin lebih nyaman, apalagi kalau bersih kelasnya ya. Kemudian yang kedua, menurut pendapat kalian, apakah kita bisa menyampaikan pesan atau kesan lewat sebuah foto? Bisa. Pasti bisa ya. Contohnya? Contohnya ketika ada banjir. Pastikan di situ ketika ada foto banjir kalian bisa menyimpulkan bahwa suasana tersebut sedang banjir di desa mana atau suasananya seperti apa.
itu kita bisa menyampaikan pesan lewat sebuah foto. Yang ketiga, pernahkah kalian mengambil foto selfie? Masa tidak? Pernah ya. Dari atas, dari samping, dari bawah juga. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini ya. Bagaimana kita menata, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan lewat sebuah foto, dan ketiga, kita harus pintar mengambil sudut pengambilan gambar ya. Nah, ini kegiatan hari ini kita sudah pretest, kemudian Bapak akan menyampaikan materi, kemudian nanti ada aktivitas kelompok diskusi, kemudian praktik mengambil foto, kemudian nanti ada salah satu kelompok yang presentasi dan didiskusikan, nanti evaluasi, post test dan refleksi hasil belajar hari ini ya. Ini alur untuk kegiatannya. Nah, di sini untuk materi, untuk komposisi, apa komposisi? Coba ada yang mau bacakan? Oke, silahkan. Komposisi adalah menata elemen dalam suatu bingkai yang bertujuan untuk mencapai nilai estetis tanpa mengabaikan pemahaman yang akan disampaikan. Iya, betul. Kemudian elemennya ada apa saja? Garis, bentuk, warna, terang dan gelap. Ya. Jadi komposisi itu ada beberapa elemen. Bagaimana kita menata sebuah tempat atau sebuah frame supaya itu bagus kelihatannya. Nah, ini ada contohnya. Ini komposisi garis. Ini kita ada sebuah fotografi yang menampilkan garis lurus, kemudian ini garis lengkung. Ini kalau komposisinya bagus, terlihat estetis, ya. Kita bisa melihat ini bahwa gedungnya yang megah, kemudian ini rel kereta api yang tersusun dengan rapi. Ini komposisi garis. Nah, ini komposisi bentuk. Di sini bisa kita memotret bentuk bunga, bentuk gedung. Asal kita tahu komposisinya, pasti hasil pemotretannya pasti estetis atau bagus. Kemudian ada warna. Nah, di sini unsur warna disesuaikan supaya ditata supaya bagus hasilnya. Kemudian ada di sini tekstur dari daun atau tekstur dari di sini ada ini apa coba? Zebra. Ya, dari zebra bulunya seperti ini atau coraknya seperti ini. Itu merupakan komposisi dari tekstur. Nah, ini kalau gelap dan terang, ini kita menyesuaikan. Harus bisa menata mana yang gelap dan terang. Ini kenapa bisa terlihat bagus? Karena di sini sisi gelapnya itu ditonjolkan tidak center. Jadi fokusnya di sini, pandangan mata kita pasti tertujunya ke depan yang tengah center. Sehingga hasilnya menjadikan bagus. Ya. Lanjutnya, coba ada yang bisa bacakan tentang teknik komposisi. Siapa yang bisa membacakan? Coba Rahma. Dalam pengemasan sebuah foto agar terkesan dinamis dan menimbulkan keserasian perlu sebuah pemahaman mengenai teknik komposisi. Iya, lanjutkan. Aturan sepertiga atau rule of third merupakan suatu istilah dalam dunia fotografi untuk memposisikan objek foto di sepertiga bagian dalam foto agar gambar terlihat lebih estetik. Nah, supaya lebih estetik lagi, ada aturan namanya rule of third, yaitu pembagian garis menjadi 3 bagian. Di sini kita bisa menempatkan objek di garis diagonal bisa di tengah, ya, di pertengahan persimpangan garis, atau juga kita bisa menempatkan di bagian garis ini 1, 2, 3, 4. Itu nanti akan kelihatan estetikanya ketika kita menggunakan komposisi ini. Nah, selain rule of third, banyak di sini teknik-teknik komposisi atau menata sebuah area atau frame supaya kelihatan hasil fotonya bagus. Nanti kalian bisa menonton ini di Google Classroom ya. Ada rule of third, simetri, nanti ditonton ketika kerja kelompok ya. Kemudian, nah, ada bidang gambar. Apa disebut bidang gambar? Atau kita sering banyak mendengar field of view. Dalam fotografi itu FOV. Jadi, ini merupakan bagaimana kita
mengkomposisikan frame dalam kamera itu sesuai dengan letak dari subjek, bisa dari jauh, bisa agak jauh, dekat sampai ke ada yang namanya ini extreme close up. Ini lebih mendetail, lebih rinci. Nah, ini disebutnya bidang gambar. Jadi kita itu akan menampilkan kira-kira pesan itu akan sampai di bidang yang mana. Contoh ketika pemandangan harus di yang jauh, atau ketika marah harus yang dekat. Ini merupakan teori tentang bidang gambar. Jadi kita harus pintar-pintar. Ini cocoknya bagaimana bidang gambarnya kalau memotret. Kalau yang berlari, kalau yang pemandangan, bagaimana kita menentukannya. Nah, ini framing ini namanya ada 8, extreme long shoot, medium long shoot, medium shoot, medium close up, big close up, dan extreme close up. Ada juga Bapak paparkan nanti di classroom ini tentang video bagaimana menangkap bidang gambar sesuai dengan framing ini. Ya, nanti biasa kalian tonton di classroom. Nah, kalau ini angle of view atau sudut pandang ada 5. Jadi sudut pandang itu cara kita meletakkan kamera, bisa dari atas. Kalau dari atas itu biasanya disebut bird eye. Ya, itu hanya bisa dilakukan oleh drone biasanya. Atau bisa saja dengan kamera, tapi posisinya harus menampilkan sebuah kesan yang suasananya itu terlihat jauh. Yang kedua ada high angle, itu kita memotretnya di atas dari objek. Contoh di atas kepala kita memotret kayak selfie lah. Kemudian eye level itu sejajar dengan mata, jadi foto itu menampilkan seperti sejajar dengan mata kita. Kemudian low angle agak bawah sedikit. Jadi itu supaya mengesankan seseorang itu terlihat megah atau kokoh atau sombong. Biasanya itu di low angle. Kalau frog eye terakhir itu seperti mata katak, jadi seperti raksasa hasilnya itu. Jadi lebih dari bawah lagi memotretnya, kameranya disimpan dari bawah. Nah, ini hasil pemotretannya untuk sudut pandang. Coba ini dari mana? High angle ini bird eye itu eye level, betul. Ini yang ini frog eye, betul. Kemudian low angle. Jadi hasilnya akan lebih bagus. Ini frog eye seperti mata katak. Jadi objek yang kecil terlihat besar. Nah, itu untuk materi hari ini ya. Jadi untuk materi tentang tadi komposisi, sudut pandang atau bidang pengambilan gambar, kita akan lebih memahami ketika dipraktekkan ya. Jadi Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok ya. Bapak akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok, nanti akan diberikan lembar kerjanya. Lembar kerjanya seperti ini. Nah, lembar kerjanya seperti ini. Nanti ada nama ketua, anggotanya siapa ya. Di sini tugas kalian yaitu menganalisis mengenai foto yang ada di samping. Ini kira-kira gambar ini berdasarkan komposisi apa. Kemudian ini komposisi apa, ini komposisi apa. Nanti didiskusikan dengan kelompok. Kemudian tentang bidang pandang, ini ada gambar, ini termasuknya apa bidangnya. Ini apa, ini sampai bawah. Coba kalian analisis ya. Tekniknya, bidang gambarnya apa, kemudian kesan dari foto ini apa. Kalian bisa nanti bereksplorasi menggunakan internet ya. Nah, yang ketiga ini tentang sudut. Ini ditampilkan fotonya apa kira-kira pengertiannya. Kesan dari foto ini apa. Nah, ada 5 ini tentang sudut pandang. Setelah itu, nah ini kalian harus praktik fotografi ya. Kelompok 1, buat karya foto berdasarkan komposisi garis, bentuk warna
tekstur dan gelap terang. Kemudian kelompok 2 harus membuat karya 5 macam pengambilan gambar. Kemudian kelompok 3 8 macam yang tadi bidang pengambilan gambar. Dan kelompok 4 itu membuat 5 karya mengenai rule of third. Jadi 5 karya rule of third itu kan banyak diagonal titik. Nah, coba ditempatkannya 5 foto di titik-titik tersebut. Bisa di tengahnya atau di perpotongan diagonalnya. Langkahnya yaitu pahami materinya. Materi Bapak di sini ada di Classroom, sudah tinggal dibaca saja, ada modulnya. Kemudian identifikasi subjek atau objek yang menarik. Nanti kalian coba kira-kira di sekitar yang bagus bagaimana untuk dipotret. Kemudian gunakan kamera, bisa menggunakan kamera ya. Kamera yang di sekolah mungkin bisa digunakan, tetapi harus dengan prosedur ya, harus dengan kita itu menjaga kameranya ya. Kemudian yang keempat, harus mengambil foto, harus mengirimkan ke Google Classroom setelah selesai memotret. Dan terakhir, biasakan ketika sudah memotret, ketika kelihatannya masih belum estetik, bisa dicoba lagi. Karena fotografi itu bisa kita lebih mahir ketika jam terbang kita banyak ya. Jadi sudah banyak memotret, nanti pengalaman dari sana kita akan semakin profesional. Mengerti? Oke. Nah, untuk kelompoknya tim 1 Ain Rahmayanti, Noni, Siti Nurul dan Kurniawan. Kemudian tim 2 Cisita, Rahma, Abdurrahman Rapi, Wahyudi. Tim 3 Risnawati, Bunga, Gina, Sahrul. Dan tim 4 itu Cynthia, Riliani dan DP. Ya, itu untuk pembagian kelompoknya. Nah, untuk pengisian LKPD, silakan yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya. Ya, gimana? Untuk kegiatan presentasi nanti Bapak akan random ya. Siapa yang pertama mulai presentasi di depan. Nah, ini untuk aplikasi randomnya, silahkan kalian diperhatikan. Siap-siap nanti presentasi pertama untuk kelompok ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Anggota kelompoknya, saya sendiri Cisita Meilani, teman saya Wahyudi,
Saya Rahmayanti. Saya Siti Nurul Fauzia. Kami di sini akan menjelaskan tentang komposisi bidang pandang sudut pengambilan gambar. Pemateri 1 akan disampaikan oleh Wahyudi. Untuk foto yang pertama, gambar tersebut dibuat berdasarkan komposisi garis. Untuk alasannya, karena terdapat komposisi garis yang tersusun pada sebuah jembatannya. Untuk alasannya kedua, karena foto tersebut menciptakan kedalaman dimensi. Dan untuk alasan yang ketiga, karena foto tersebut memiliki fokus utama yaitu seekor serigala. Untuk foto yang kedua, gambar tersebut dibuat berdasarkan komposisi gelap terang. Alasannya, karena terdapat dua kontras warna yaitu putih dan hitam. Untuk alasannya kedua, karena memiliki komposisi di mana objeknya ditampilkan dengan kontras yang gelap atau siluet. Untuk foto yang ketiga, gambar tersebut dibuat berdasarkan komposisi framing. Alasannya, karena memiliki subjek frame atau bingkai. Alasan yang kedua, karena objek di dalamnya memiliki atau membawa ketertarikan visual. Oke, bagus. Tepuk tangan. Silahkan, selanjutnya. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Rahmayanti. Untuk materi yang kedua yaitu tentang bidang pandang dalam fotografi. Untuk foto yang pertama kita menggunakan extreme long shot, yang dimana extreme long shot merupakan teknik pengambilan gambar yang menampilkan subjek atau adegan dalam skala yang sangat luas. Kesan dan pesan dari foto ini memberikan kesan luas dan membantu penonton untuk memahami lingkungan dan memposisikan subjek dalam konteks yang lebih besar. Untuk foto yang kedua yaitu menggunakan long shot. Long shot adalah teknik pengambilan gambar di mana subjek atau adegan ditampilkan dari jarak yang cukup jauh tetapi tidak sejauh extreme long shot, sehingga subjek tetap terlihat dengan jelas dalam frame, namun juga memberikan konteks latar belakang yang lebih luas juga. Kesan dan pesan yang ditampilkan dari foto yang kedua yaitu menampilkan latar belakang yang lebih luas. Long shot dapat menghadirkan keindahan lingkungan atau suatu lokasi. Untuk foto yang ketiga yaitu medium long shot. Medium long shot adalah teknik pengambilan gambar di mana subjek atau adegan ditampilkan dari jarak yang sedang, memberikan pandangan yang cukup luas namun tetap menjaga keterlihatan detail subjek. Kesan dan pesan yang dapat diambil dari foto yang ketiga yaitu medium long shot dapat menampilkan aktivitas atau gerakan subjek dengan cukup jelas. Foto yang terakhir yaitu extreme close up. Adalah komposisi fotografi di mana subjek atau objek diambil dengan jarak yang sangat dekat, sehingga hanya sebagian kecil atau bahkan detail tertentu yang terlihat dalam frame. Kesan dan pesan yang dapat diambil yaitu extreme close up memberikan kesan penekanan pada detail-detail yang sangat spesifik dan sangat dekat. Oke, luar biasa analisisnya. Tepuk tangan. Selanjutnya, satu lagi. Materi ketiga akan disampaikan oleh Siti Nurul. Lanjut ke materi ketiga yaitu tentang sudut pengambilan gambar. Foto ke-1, Big A. Pengertian Big A dalam fotografi mengacu pada teknik pengambilan gambar dari ketinggian yang tinggi, seperti sudut pandang yang menyerupai pandangan dari atas seperti yang dilihat oleh burung terbang. Kesan dan pesan dari foto tersebut dengan sudut pandang dari atas, Big A View memberikan kesan luas dan menyeluruh tentang lokasi atau adegan yang diambil. Lanjut ke foto yang keempat, Low Level. Low Level adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan pada ketinggian yang rendah di bawah tinggi mata. Kesan dan pesan dari foto tersebut adalah low level dapat menciptakan efek dramatis dalam komposisi fotografi, sudut pandang yang rendah
dapat memperlihatkan subjek atau objek yang menjulang di atas dengan latar belakang yang dramatis. Selanjutnya foto yang terakhir adalah yang menggunakan teknik Frog A level. Adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan pada ketinggian yang sangat rendah, serendah mata katak yang melihat ke atas. Kesan dan pesan dari foto yang terakhir yaitu Frog A level dapat menciptakan efek memperbesar pada subjek atau objek yang diambil. Dengan sudut pandang yang sangat rendah, subjek terlihat lebih besar dan lebih dominan dalam frame, menciptakan kesan visual yang mengesankan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Terakhir, mana untuk hasil prakteknya? Inilah hasil pengambilan gambar kami. Yang ke-1 ada extreme long shoot, kedua long shoot, ketiga medium shoot, keempat medium close up, kelima close up, keenam extreme close up, ke-7 big close up, dan ke-8 medium long shoot. Oke, bagus sekali untuk hasilnya. Silahkan untuk kelompok yang lain yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rizky Nurani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya tentang pada materi yang kedua. Untuk foto yang pertama kan menggunakan teknik extreme long shoot. Iya. Nah, bagaimana cara kita mengambil foto dengan menggunakan teknik extreme long shoot? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Ada lagi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rafi Ridwan, perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini ingin bertanya bagaimana langkah-langkah mengatur cahaya dengan agar terlihat estetis. Oke, Terima kasih. bagus. Silahkan untuk dijawab oleh siapa? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Bunga. Langkah-langkah untuk mengambil foto ekstrim long shoot agar terlihat lebih menarik adalah yang pertama, cari tempat yang semenarik mungkin seperti laut, pegunungan, dan yang lain-lain. Untuk yang kedua, diusahakan untuk memotretnya di pagi hari agar pencahayaannya lebih bagus. Sekian dari saya. Oke, gimana? Sudah puas, Bunga? Puas. Oke, bagus. Pertanyaan kedua, silahkan dijawab kembali. Oke, saya Rahman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Abdurrahman Rapi. Langkah-langkah untuk mengambil foto cahaya agar foto terlihat lebih estetis. Jika foto diambil di luar ruangan, bisa diambil pada saat pagi hari atau sore hari. Sedangkan jika diambil di dalam ruangan, bisa menggunakan alat bantu fotografi, contohnya flash. Bagaimana, Oke. sudah puas? Bagus. Boleh tepuk tangan untuk apresiasinya. Alhamdulillah untuk presentasi sudah selesai ya. Silahkan bagi tiap-tiap kelompok yang masih kurang untuk analisisnya bisa nanti ditambahkan lagi atau bisa cari informasi lagi supaya materi tentang yang sudah disampaikan lebih paham ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mengumpulkan LKPD-nya oleh ketua kelompok. Karena kegiatan sudah selesai, silakan untuk merapihkan kembali meja dan kursinya. Untuk evaluasi, silakan dibuka Google Classroom-nya. Dicari di sini topik evaluasi pembelajaran yang 3.11. Di sini coba diklik linknya. Nanti akan muncul evaluasi pembelajaran. Nah, silakan
dijawab sesuai dengan hati nurani kalian. Oke, sudah selesai. Untuk evaluasinya sudah bagus ya, cuman masih belum ke angka 4. Tapi mudah-mudahan kalian bisa nanti pelajari lagi, coba literasi lagi supaya lebih paham tentang komposisi, sudut, dan bidang pandang ya. Dan kegiatan terakhir itu ada post-test. Silahkan kalian mengisi berbagai macam soal mengenai pembelajaran hari ini di topik post-test pada classroom. Oke, post-testnya sudah selesai. Bapak ucapkan selamat kepada Rapi, Dipi, dan Rahma. Rapi sudah bagus pemahamannya untuk materi hari ini, Dipi juga, dan Rahma. Kemudian yang lainnya jangan putus asa, tetap selalu belajar lagi ya, supaya lebih paham, banyak praktek. Jadi apa yang sudah diberikan materinya oleh Bapak, praktekkan lagi di rumah terus supaya lebih paham ke materinya. Dan terakhir ini untuk refleksi. Untuk refleksi itu silahkan kalian menilai pembelajaran hari ini bagaimana kesan pesannya. Itu ada di classroom. Coba dilihat bagian yang kuisis lagi. Oke anak-anak, terima kasih atas penilaiannya, bahwa hari ini alhamdulillah semuanya senang untuk belajar mengenai komposisi, kemudian bidang gambar dan sudut pandang. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat kelak untuk masa depan kalian. Nah, untuk kesimpulan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan mengenai hasil dari pembelajaran hari ini? Silahkan Rahma. Setelah pembelajaran hari ini, saya bisa memahami tentang bagaimana konsep dalam memotret, komposisi dalam memotret, sudut pandang, dan juga pengambilan gambar dalam memotret yang nantinya bisa membuat saya memotret lebih baik dan lebih estetik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk materi dan praktek hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan tadi kita sudah pecahkan, itu juga kita bisa laksanakan di kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk materi minggu depan kita akan masuk ke KIKD 3.14 ya. Jadi akan menjelaskan tentang bagaimana kita menciptakan hasil foto yang lebih profesional, baik menggunakan kamera atau menggunakan handphone yang resolusinya bagus. Untuk hari ini, untuk menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa akhir pembelajaran. Siap, setelah belajar mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya, dan ini kata penutup dari Bapak, bahwa fotografi itu bisa menyadarkanku bahwa setiap detik itu berarti ya. Dan setiap hasil yang bagus itu ada kerja kerasnya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop pagi.